2023 Universitas Muhammadiyah Mataram beserta guru pamong. Perkenalkan, saya Nimade Devi Permatawiastuti bertempat tugas di SD Negeri 1 Dohopeken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2023 Universitas Muhammadiyah Mataram, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 2022A 2I167D. Pada kesempatan kali ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran Problem Based Learning berbasis teknologi. Mata pelajaran yang saya ambil IPAS fase B kelas 4 dengan materi pembelajaran tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik C perkembangbiakan tumbuhan. Berikut pembelajarannya. Diri demi cita-cita belajar bergerak. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak memperhatikan kelas dulu. Coba lihat di sekitar anak-anak, masih ada sampah nggak? Tidak. Oke, sudah bersih kelasnya? Sudah merasa nyaman? Oke, kalau sudah merasa nyaman, baru kita bisa nyaman dalam belajar ya anak-anak. Jadi, Ibu ingin membiasakan anak-anak agar setiap pagi sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan kebersihan kelas. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana tumbuhan itu berkembang biak, ya. Ya, gimana kabar anak-anak hari ini? Baik, luar biasa sekali. Sudah sarapan tadi? Sudah, bagus banget. Nah, Ibu Guru berharap anak-anak semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya anak-anak ya. Jadi pada pertemuan ini seperti yang tadi Ibu bilang, kita akan belajar mengenai bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin anak-anak berdiri dulu semua ya. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran agar kegiatan hari ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Untuk ketua kelas, Winda bisa bantu Ibu memimpin teman-temannya berdoa. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar bergerak bermakna. Yeah. Semua murid. Oke, terima kasih Winda. Dilanjutkan dengan tepuk MBK dan menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Silakan Winda. Tepuk BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, SD 1 Dohopeken Jaya. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Harapan
Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Winda. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak tetap berdiri ya. Selanjutnya Ibu ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan cinta tanah air kita ya. Siapa yang mau membantu Ibu untuk memimpin? Oke. Siapa namanya Arjun? Silakan ke depan. Wah, kalian antusias sekali ya semua. Ya. Pada Rabu di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, terima kasih Arjun. Tepuk tangan dulu untuk Arjun. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, silakan anak-anak kembali duduk di tempat duduknya masing-masing. Oke anak-anak. Nah, Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak, apakah semua hadir hari ini? Hadir. Oke, luar biasa sekali Ibu, sangat suka sekali semangat kalian. Walaupun di tengah-tengah hari raya ini, tapi kalian masih tetap hadir. Semua sudah hadir, tidak ada yang tidak hadir. Oke, sekarang silakan keluarkan buku IPA sekalian. Silakan keluarkan alat-alat tulisnya. Akan mulai pembelajaran. Sudah semua membawa buku pelajaran hari ini? Sudah. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk rileks sejenak, untuk diam sejenak, merelaksasikan otak, pikiran, tenaga kalian, otot kalian, badan kalian, kita rileks sejenak. Ibu ingin kalian duduk di posisi yang nyaman. Silakan ambil posisi yang nyaman. Semua tarik nafas. Rasakan bagaimana bernafas. Bayangkan kalian begitu semangat dalam menjalani setiap tugas yang diberikan. Bayangkan kalian mendapat nilai yang besar, nilai yang sangat memuaskan. Dan kapanpun kalian siap, gerakan kembali perlahan tubuh kalian. Rasakan angin yang mulai membelai tubuh kalian. Dan kapanpun kalian siap, silakan buka mata kalian. Oke, silakan buka matanya. Oke, gimana perasaan kalian anak-anak setelah melakukan teknik stop tadi? Yes, luar biasa. Ibu ingin satu orang, siapa yang mau berbicara? Gimana tadi? Oke, istri silakan. Gimana perasaannya istri? Perasaan saya terasa rileks dan tenang. Iya, terasa rileks dan tenang. Sudah siap menghadapi pembelajaran? Sudah. Oke, ayo kita mulai pembelajaran kali ini. Yang lain sudah siap juga ya tentunya ya. Iya. Tadi kita sudah melakukan meditasi mindfulness dengan teknik stop. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kita melakukan kesepakatan kelas. Di kartu ini kalian akan menulis apa yang ingin kalian sepakati selama pembelajaran ini dimulai. Jika kalian melanggarnya, tentunya akan ada konsekuensinya nanti anak-anak. Paham anak-anak? Aku bisa belajar dari ilmumu. Oke, silakan ditulis apa yang ingin kalian sepakati. Sudah selesai menulis? Oke, jika sudah silakan ditempel di pojok-pojok papannya. Silakan di pinggir-pinggir, jangan terlalu. Nah, oke, ini dia semua kesepakatan yang kalian tulis. Saya berani akan mengikuti pembelajaran dengan baik, akan belajar lebih giat lagi. Nah, jadi sebagian besar kesepakatan yang kalian tulis setelah Ibu baca adalah menyepakati agar pembelajaran hari ini berjalan dengan kondusif. Itu yang Ibu harapkan, jadi kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib. Oke anak-anak, nah itu tadi kita
sudah membuat kesepakatan kelas. Ibu harap selama pembelajaran kalian akan mengikuti apa kesepakatan yang sudah kalian buat. Ya, ketika kalian melanggarnya, tentu ada konsekuensinya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Silakan buka buku paket kalian halaman 16. Oke, nah kalian lihat gambaran di sana. Ya, bisa perhatikan gambar di sana. Ya. Nah, yang pertama, tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Jadi pada perkembangbiakan generatif ada dua macam, ada penyerbukan dan ada pembuahan. Jadi kita akan belajar tentang kedua hal ini hari ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang fotosintesis. Kalian masih ingat fotosintesis? Siapa yang masih ingat apa itu fotosintesis? Oke, Arjun. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Arjun. Oke, jadi secara singkat fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Pada bagian tumbuhan, pada bagian mana fotosintesis itu terjadi, anak-anak? Oke, Pase. Daun. Iya, daun. Tepuk tangan untuk Pase. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan, yaitu daun. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu bagian tubuh tumbuhan yang biasanya disukai oleh orang-orang. Nah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, bagian tubuh tumbuhan mana yang paling kalian sukai? Oke, Andika. Bunga. Iya, kenapa Andika suka bunga? Karena cantik. Iya, karena cantik. Ya, jadi Andika suka bunga karena cantik. Bagian tumbuhan yang disukai oleh Andika adalah bunga. Nah, salah satu manfaat bunga, kegunaan bunga itu apa? Siapa yang tahu? Oke. Alat pembiakan generatif. Iya, alat perkembangbiakan yang tepat ya, perkembangbiakan generatif. Tepuk tangan dulu untuk Rahayu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalian pernah nggak merhatikan di hutan ada berbagai macam tanaman? Kalian tahu nggak kira-kira siapa sih yang menanam tanaman di hutan? Apa ada orang yang menanamnya? Tidak, dia tumbuh sendiri. Nah, kok bisa sih dia tumbuh sendiri? Bagaimana tanaman itu bisa tersebar di berbagai tempat? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya, anak-anak ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga, fungsinya, serta mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Gimana kalau tumbuhan berbunga itu bagaimana sih cara berkembang biaknya? Nah, sekarang kita belajar. Nah, seperti tadi Ibu tanya, bagaimana sih tumbuhan bisa berkembang biak? Itu yang kita akan pelajari hari ini. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia, anak-anak? Tidak. Lalu bagaimana tumbuhan bisa tersebar di mana-mana? Kita cari jawabannya sekarang ya. Nah, proses penyerbukan itu ada tahap awal adalah tahap awal perkembangbiakan tumbuhan. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan video. Ibu ingin anak-anak menyimak videonya ya. Nah, silakan semua menyimak video pembelajaran tersebut. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Nah, itu
itu anak-anak. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas pembentukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyembuhan yang dibantu oleh angin. Yang pertama adalah apa? Ada burung dan kelelawar. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan merusak nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Nah, dari video tadi kan sempat ada pertanyaan bagaimana tumbuhan bisa tersebar di mana-mana sedangkan tidak ada manusia yang menanamnya. Nah, setelah menonton video tadi, apakah kalian sudah mendapat jawabannya, anak-anak? Sudah. Siapa yang bantu ibu menjawab? Oke, Andika. Tanaman bisa tersebar di mana-mana karena bantuan hewan, angin, dan air. Oke, tepuk tangan untuk Andika. Ya, jadi dari video tadi Andika sudah menemukan jawabannya bahwa tanaman itu bisa tersebar karena ada bantuan hewan, angin, dan air ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya ibu meminta anak-anak untuk membawa dua jenis bunga, yaitu bunga mawar dan bunga pepaya. Silakan dikeluarkan bunganya. Ya, sudah. Nah, ibu ingin kalian melihat ke bunga mawar yang kalian pegang. Nah, siapa yang ingin memberitahu ibu pada bunga terdapat bagian-bagian bunga, ada apa aja di bunga itu? Oke, Andika lagi. Putih. Ya, ada putih. Yang mana namanya putih, Andika? Bisa ditunjukkan? Ya, terus yang merah itu apa namanya? Mahkota. Ya, mahkota bunga. Nah, kalian bisa lihat yang berwarna merah itu adalah mahkota bunga. Yang berwarna kuning di dalamnya itu benang sari dan putihnya. Ada juga yang berwarna hijau di luarnya itu bernama kelopak bunga. Sudah diperhatikan mawarnya? Sudah. Nah, sekarang coba lihat pada bunga pepaya. Lihat di dalam. Nah, kalian lihat bunga pepaya di dalamnya apakah ada benang sari? Siapa yang di dalam bunga pepaya ada benang sarinya? Coba. Oke, coba kita lihat apakah benar punya Andika ada benang sarinya? Coba lihat. Oh iya, betul sekali ada benang sarinya. Sekarang lihat siapa yang ada putihnya. Coba lihat siapa yang ada putihnya, angkat tangan. Angkat tangan. Coba lihat siapa Sarga. Apakah benar ada putihnya? Coba dibuka. Oh iya, betul sekali ada putihnya. Nah, kalian lihat kan di bunga pepaya ada yang hanya ada putihnya saja, ada yang hanya ada benang sarinya aja. Jadi di bunga pepaya itu tidak ada benang sari dan putih dalam satu bunga. Sedangkan pada bunga mawar ada putih dan benang sari pada satu bunga. Betul nggak anak-anak? Betul. Nah, sekarang ibu ingin membagi kalian ke dalam kelompok. Kemarin sudah ibu bagikan kalian dalam kelompok, sudah? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Nah, sekarang ibu ingin kalian menyimak video berikut lagi ya.
Oke, nah sekarang Ibu ingin kalian menyaksikan kembali video pembelajaran yang akan Ibu putar ya. Ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Assalamualaikum Ananda Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, ceria, dan semangat. Hari ini bersama Ibu Uni kita akan kembali belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan tumbuhan dapat tumbuh dan tersebar di mana-mana. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah tahap awal dari perkembangbiakan tumbuhan. Berdasarkan letak alat perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Benang sari dan putih bisa terletak pada satu bunga yang sama, ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada benang sari dan putih terpisah dalam bunga yang berbeda, ini yang disebut bunga tidak sempurna. Adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Yang keenam, tangkai putih. Yang ketujuh, kepala putih, tempat menempelnya serbuk sari. Dan yang terakhir, 8, serbuk sari, bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan terbawa angin dan sebagainya. Nah, itu dia video tentang bagian bunga ya. Bisa kalian cocokkan dengan bunga mawar dan bunga pepaya kalian. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Dari ilustrasi tadi, bunga mawar itu termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna? Oke, Ria. Bunga sempurna. Iya, tepuk tangan buat Rian. Lalu bunga pepaya itu termasuk bunga sempurna atau tidak? Oke, coba. Nah, Ibu mau pasang deh sekarang. Tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Kalian tahu nggak kenapa bunga pepaya itu tidak sempurna? Kenapa dia tidak sempurna? Karena, oke Rian. Karena tidak memiliki putih dan benang sari dalam satu bunga. Ya, karena tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Seperti yang tadi, punyanya Sarga ada benang sarinya aja, punyanya Andika hanya ada putiknya saja, begitu ya anak-anak ya. Nah, oke anak-anak, sekarang Ibu ingin salah satu anak untuk membantu Ibu, siapa yang ingin membaca yang ada di depan. Nah, siapa yang membantu Ibu? Oke, Andika. Proses penyerbukan. Penyerbukan adalah tahap awal dari perkembangan biakan tumbuhan. Ini kelompok A, Ibu akan bagikan LKPD. Nah, kelompok C, ini LKPD-nya. Kelompok B dan kelompok D. Oke, kalian bisa buka LKPD kalian halaman pertama. Nah, di situ ada petunjuk bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Lalu kalian buka di halaman kedua. Silakan buka halaman kedua. Nah, di sana kalian bisa lihat, perhatikan gambar yang ada pada ilustrasi tersebut. Lalu kalian tulis salah satu permasalahan yang kalian temui berdasarkan gambar itu. Berikutnya kalian buat pertanyaan dengan kata awalan bagaimana berdasarkan masalah kalian. Nah, tadi kan kalian sudah menonton video. Silakan dicatat hal-hal yang penting-penting dalam video itu. Nah, sekarang balik ke halaman berikutnya. Ya, silakan dibalik. Nah, di situ ada gambar bagian-bagian tumbuhan. Pada kertas kecil yang Ibu kasih tadi, silakan kalian potong lalu kalian tempel di sana ya.
Nah, silakan dibalik lagi. Ya, dibalik lagi. Nah, pada halaman berikutnya kalian silakan menggambar komik 4 strip. Kalian sudah belajar kan tentang komik 4 strip? Artinya komik dalam 4 kolom, 4 gambar yang bercerita tentang proses penyerbukan. Di situ sudah ada ketentuannya, bisa kalian baca di sana. Terus silakan dibalik lagi. Ya, nah yang terakhir silakan jawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan selama 15 menit. Silahkan dikerjakan. Ya, ditulis identitas kelompoknya. Silahkan dikerjakan. Bu, ini tempat di mana? Ya, nah ini silahkan ditempel, kamu potong, lalu tempel di sini, di bagian-bagian bunga ya. Itu termasuk apa? Kan ada tanda panahnya nanti. Silahkan ditulis fungsi-fungsi dari bagian-bagian bunga itu. Sudah ngerti pasal? Sudah. Oke, silahkan dikerjakan. Semua guru, semua murid, 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 semua guru. Gimana, ada kesulitan nggak? Enggak bertemu. Oke, apa bagian mana yang Andika belum paham? Semua murid, semua guru. Oke, nah tadi kalau setelah kamu lihat gambar di sini, lihat di sini ada gambar, ada bunga, ada putihnya, ada serbuknya. Nah setelah itu kamu lihat dari gambar-gambar itu permasalahan apa yang kamu temukan di sana? Bisa bersama mengubah dunia. Ya, apa itu permasalahan? Ya, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Itu sudah ketemu, silahkan dilanjutkan. Ya. Nah, untuk kelompok C ada kesulitan nggak? Udah sampai di mana? Oke, sudah di hasil diskusi ya. Nah, silakan nanti dari semua gambar yang kamu buat, kamu tulis di sana apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kira-kira bisa nggak dijawab? Ayo, oke, silakan dijawab. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Kelompok A udah sampai di mana? Oke, apa yang kalian gambar ini? Tentang menyembuhkan bunga dan lebah menarik banget ya, ibu tunggu ya hasilnya nanti. Nah, silakan dikerjakan, LKPD-nya nanti. Setiap kelompok akan mempresentasikan. Jika ada kesulitan, silakan anak-anak angkat tangan dan bertanya ya. Oke, gimana? Udah selesai anak-anak? Sudah. Seru nggak? Seru ya. Oke, ibu ingin setiap kelompok akan menampilkan hasil diskusi kalian ke depan. Siapa yang mau paling pertama? Oke, kelompok D, silakan duluan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok D. Ya, silakan kelompok D ke depan semua. Silakan kelompok D untuk menampilkan hasil diskusinya. Saya dari kelompok D menampilkan LKPD. Ini. Nah, silakan dibaca apa yang ditulis. Tuliskan permasalahan yang kamu temukan pada ilustrasi tersebut. Cara tumbuhan bunga berkembang biak. Hal-hal penting terkait berkembangbiakan tumbuhan. Berkembangbiakan tumbuhan. Bagian 1, bagian-bagian bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putih, benang, dan sari. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok D. Iya, bagus sekali, luar biasa, sangat lengkap isi LKPD-nya. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, silakan kelompok B ke depan. Oke, nah silakan kelompok B mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok B mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Ini mahkota. Ini kepala putih. Ini tangkai putih. Ini kepala sari. Benang sari. Ini pangkal biji. Ini kelopak. Ini tangkai bunga. Ini dasar bunga. Dari kelompok B. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B, luar biasa ya. Nah, semua jawabannya benar dari yang mana kelopak bunga, mahkota, tangkai, kepala
sudah bisa menampilkan semuanya. Nah, sekarang siapa lagi yang mau mempresentasikan ke depan? Oke, untuk kelompok A silakan dipresentasikan. Saya akan mempresentasikan judul komik Bunga dan Lebah. Aku lapar, kemarin lapar. Kita bisa bersama mengubah dunia. Makasih Bunga. Percaya pada diri demi cita-cita belajar bergerak. Terima kasih juga karena sudah membantu Serbuk Sari kemari. Sekarang aku bisa berkembang biak. Hore, aku kini memiliki biji. Biji ini keturunan dan biji ini dan biji tumbuhan menjadi tumbuhan yang baru. Oke, luar biasa. Bagus nggak gambarannya teman-teman? Bagus, kasih good job dulu dong. G-double-O-G-O-B. Good job, good job. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Silakan dulu. Oke, kelompok terakhir. Silakan kelompok C. Oke, untuk kelompok C, silakan menampilkan hasil diskusinya. Saya ingin menampilkan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Bagaimana proses penyerbukan terjadi karena dibantu oleh hewan, udara, dan air. Apa perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Bunga sempurna dalam satu bunga terdapat putih dan benang sari. Bunga tidak sempurna dalam satu bunga tidak terdapat putih dan benang sari. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok C. Tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Silakan dulu. Ya, kelompok C. Nah, tadi kita sudah lihat ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, semua sudah menampilkan hasil presentasinya. Sungguh luar biasa sekali, gambarannya sangat menarik, sudah bisa menempel dan mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Dan ibu lihat kalian semua sudah bisa mengerjakan LKPD-nya dengan sangat baik. Ayo bercerita. Nah, ibu ingin mendengar pengalaman kalian tentang proses perkembangbiakan tumbuhan seperti yang sudah ibu ceritakan tadi, ibu kita bahas tadi. Siapa yang mau bercerita, Nana? Wow, oke. Kensi dulu ya. Saya ingin mencari bunga. Saya menemukan bunga pepaya dan saya melihat yang satunya cuma ada benang sari. Ternyata saya tahu bunga pepaya itu berbeda satu sama lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kensi. Ya, silakan juga Kensi, luar biasa. Jadi mencari bunga pepaya baru dilihat ternyata berbeda ya Kensi satu sama lain. Nah, itu dia. Jadi dari ceritanya Kensi, kalian tahu nggak sih bahwa bunga pepaya itu termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna? Ya? Bunga tidak sempurna. Iya, betul sekali, bunga tidak sempurna. Tepuk tangan lagi untuk Arjun, anak-anak. Nah, anak, ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjawab apa sih yang kita pelajari hari ini? Ayo, ajukan tangan. Oke, Jita. Berkembang biakan tumbuhan diawali dengan penyembuhan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Jita. Jadi proses perkembangbiakan tumbuhan diawali dengan penyembuhan. Oke, siapa lagi? Satu lagi, apa sih yang kita pelajari? Oke, partnya. Cara penyebaran biji antara lain dibantu oleh hewan, dibantu angin, dan dibantu oleh air. Iya, tepuk tangan lagi untuk partnya. Bagus sekali. Jadi pada perkembangbiakan tumbuhan dibantu oleh hewan, dibantu angin, dibantu oleh air. Itu namanya abiotik ya anak-anak. Jadi abiotik itu adalah segala hal yang tak hidup yang di dunia ini. Oke. Nah, sebagai penguatan, ibu ingin meyakinkan lagi anak-anak agar anak-anak mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang masih ingat apa sih bagian-bagian pada bunga? Bagian-bagian bunga, siapa yang bisa menyebutkan? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau? Oke, Pak silakan. Apa aja sih bagian-bagian bunga? Kepala putih, tangkai putih, kelopak, mahkota, akar biji. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Jadi, yang pertama ada apa anak-anak? Ada apa? Mahkota. Lagi? Apa? Kepala putih. Lagi? Benang sari. Lagi? Kelopak bunga. Lagi? Batang biji. Ya, Ibu anggap kalian sudah memahami materi hari ini ya anak-anak ya. Nah,
Nah, anak, sampailah kita pada penghujung pembelajaran hari ini. Evaluasi dengan menggunakan kuisis dengan mode kertas. Jadi nilai ini akan ibu gunakan juga sebagai referensi ibu sekaligus sebagai nilai sumatif kalian. Soal nomor 1. Oke, Randy memetik salah satu bunga di halaman rumahnya. Kemudian dia memegang bagian bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Jadi Randy memegang titik-titik bunga. A. Mahkota, B. Kelopak, C. Benang sari, D. Tangkai. Indah, Nadira, Bagus, Ria, Sarga, Tasya, Rahayu. Jawabannya mahkota. Oke, semua bisa menjawab dengan benar ya. Yang selanjutnya, setiap bagian bunga memiliki fungsinya masing-masing. Terdapat bagian bunga yang berfungsi sebagai tempat menempelnya serbuk sari. Ketika penyambutan bagian bunga tersebut ditunjukkan oleh nomor tempat menempelnya serbuk sari. Yang Winda, Nadira, Bagus, Rian, Juwita, Laksmi, Prami, Pragnya, Andika, Aditya, Rian, Nadira, Prami, Andika, Sarga, Tasya, Eva. Oke, kita lihat jawabannya. Satu orang menjawab C dan sisanya menjawab B ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, nah ini dia hasilnya. Prami mendapat nilai 100, Satria 100, Andika 100, Laksmi. Wah, semua 100 ya. Kita lihat di bawah-bawahnya. Siapa yang kira-kira perlu? Bagus, Sarga, Juwita, Tasya dan Deva. Jadi lebih diperhatikan lagi ya soalnya. Nah itu. Nah tadi itu evaluasi kita hari ini. Sarga dan Tasya ya tadi. Apa Deva? Deva dan Tasya ya tadi. Perlu belajar lagi nanti. Itu paket halaman 29 mengenai proses pengobatan. Pada pertemuan berikutnya Ibu akan beri pertanyaan lagi kepada kalian apakah sudah paham atau belum. Sedangkan untuk anak-anak yang lain nanti silakan dipelajari tentang wujud zat. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai wujud zat dan perubahan zat apa aja sih yang ada di dunia ini. Itu yang akan kita pelajari ya anak-anak ya. Nah sekarang Ibu ingin kita meregangkan diri sejenak. Dari tadi kalian penat mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu ingin kita rileks sekarang, rileks sekali lagi ya. Ayo semua berdiri dulu. Nah Ibu punya ice breaking untuk kalian. Jadi kalian lihat dulu Ibu. Nanti setelah Ibu menampilkan ice breakingnya, baru kita melakukannya bersama-sama ya. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy O. No matter how it down below, my boy boys know. Soon may the woman come to bring us shore and tea and hum. One day when the tea is done, we'll take our leave. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya semua. Nah kalau bisa, ayo kita mulai bersama-sama ya. Kita mulai bareng-bareng. Ya pas di akhir itu semua teriak bela wah ya. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy O. No matter how it down below, my boy boys know. Soon may the woman come to bring us shore and tea and hum. One day when the tea is done, we'll take our leave. Oke, gimana, seru nggak pembelajaran hari ini? Kalian senang nggak kalau Ibu Disa pembelajaran seperti ini lagi untuk pertemuan berikutnya? Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin kita menyanyikan lagu Ratu Anom dulu ya. Kalian tahu kan lagu Ratu Anom? Tahu. Jadi, ayo semua berdiri kita menyanyikan lagu Ratu Anom. Siapa yang mau? Oke, Andika, silakan ke depan. Semua boleh tangannya diangkat ke atas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Andika.
kita berdoa sejenak sesuai kepercayaan agama kita masing-masing. Untuk ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya dalam berdoa. Oke, terima kasih Winda. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, maka pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang wujud zat. Ibu sangat berterima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati tadi dan mengikuti pembelajaran dengan sangat tertib ya. Oke, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan pramasati. Thank you for watching. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan istirahat ya.